Ustaz Irfan yang menjadi wasilah kehadiran kami di tempat yang mulia ini. Inafillah Ustaz Sumardi Alif beserta para tokoh masyarakat, para ketua lingkungan, aparatur pemerintah baik sipil maupun militer, serta jamaah sekalian, para bapak, sahabat-sahabat pemuda dan adik-adik remaja yang semoga kita semua selalu mendapatkan curahan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kemampuan untuk mentasarrufkan nikmat-nikmat zahir yang Allah titipkan dalam bentuk ketaatan kepadanya. Alhamdulillah. Ditandai dengan duduk bersimpuh kita pada malam ini dalam rangka memperingati salah satu peristiwa besar dalam sejarah umat Islam, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada sang revolusioner dunia, Nabi yang telah mendobrak pintu kebatilan hingga terbuka pintu kebenaran dan keadilan. Dialah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak semoga kita semua yang hadir mendapatkan syafaatul usmah di hari kiamat dan Allah kumpulkan bersama beliau di telaga Haud. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral hadirin wa ya sumratal mu'minin, as'adakumullah hayatakum. Tentu peringatan Isra dan Mi'raj yang kita laksanakan pada malam hari ini bukanlah peringatan pertama yang kita lakukan, betul? Setiap tahun kita lakukan, bahkan ada kalanya kalau lagi musim Isra Mi'raj begini, lagi di musola ini ngadain, dari tetangga lingkungan masjid yang lain hadir, dari sini hadir ke tempat yang lain. 1 bulan Isra Mi'raj bisa jadi berulang-ulang kita hadir peringatan. Tapi benarkah tahun demi tahun yang kita lewati, bulan demi bulan yang kita lalui, Isra Mi'raj demi Isra Mi'raj yang kita jalani sudah menghantarkan kita kepada hikmah sesungguhnya daripada perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 113, ayat 133, di situ Allah catat bagaimana kekhawatiran Nabi Allah Yakub alaihi salam, anak-anaknya, keturunannya, sehingga sebelum datang kematian pada Yakub, Nabi Yakub nanya komitmen putra-putrinya. Apa ditanya oleh Nabi Yakub? Ma ta'buduna min ba'di. Nah, sepeninggal ayahmu ini, ketika aku sudah wafat berkalang tanah, terhempas kemudian nyawa dari tubuhku, ma ta'buduna min ba'di. Apa yang akan menjadi sesembahanmu? Apa kau tetap ajak kepada Allah sebagai sesembahanmu? Kau sujud hanya kepadanya, atau kau kembali kepada sesembahan terdahulu? Kau sembah Lata, Uzza, Manat dan Hubal, bahkan kau sembah dunia, tahta dan jabatan. Nabi nanya komitmen tauhid daripada putra-putrinya. Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang akan kau sembah? Lalu benarkah sudah kita pancangkan niat tersebut? Bukankah kita Nabi juga enggak, betul Pak? Nabi bukan wali, ya paling wali murid, wali santri mungkin, atau wali nikah. Wali bukan, nabi bukan, kiai belum tentu, ulama juga belum tentu. Lalu sudahkah kita pancangkanlah kalau sekelas nabi saja masih bertanya tentang komitmen tauhid putra-putrinya, lalu pernahkah kita tanyakan hal yang sama pada mereka? Atau lebih banyak kekhawatiran kita hanya terkait mata quluna min ba'di. Nah, kalau seandainya ayahmu ini sudah berkalang tanah, ayahmu ini sudah berpisah jiwa dari raganya, mata quluna min ba'di, apa yang akan kau makan? Makanya kita pikirin hanya persoalan kerja aja. Kan kalau udah pada meninggal orang tua kira-kira pada bisa hidup, yaitu bocah. Sementara
bagaimana kemudian akal sehat mereka di dalam memahami penghambaan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam Al-Quran surah An-Nisa Allah sentil kita dalam firman-Nya dikatakan wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa, hendaklah kita takut, khawatir, ngeri kita, rungsing kita kalau kita tinggalkan orang-orang sesudah kita, mereka dalam keadaan dzurriyyatan di'afa, lemah hartanya, lemah kekuasaannya, lemah kemampuan kepemimpinan dan leadershipnya, lemah untuk meneruskan estafet perjuangan orang tuanya, bahkan lemah iman dan Islamnya. Na'udzubillah. Nah, kalau kita takut hal itu terjadi, lalu apa yang sudah kita persiapkan dari sekarang? Apa yang sudah kita tanam dari sekarang? Apa yang sudah kita tancapkan dari sekarang? Dan memastikan bahwa kampung kita, kampung apa ini namanya? Serangin. Serangin. Pasir angin, saipi angin Pak. Mungkin sih boleh punya ilmu saipi angin gitu. Namanya pasir angin ini. Sudahkah kita pastikan bahwa ini orang-orang di pasir angin kelak di musala masjid yang ada di lingkungan kita dan masih ada kalimat tauhid yang kemudian disebutkan di daerah kita? Tapi apa yang kemudian kita persiapkan? Benarkah kemudian itu sudah kita pancangkan kuat-kuat dalam hati mereka? Sementara hari ini degradasi moral terus terjadi. Berbagai macam industri baru berdatangan. Bagaimana kita lihat sekarang perkara ngaji sama handphone, kira-kira anak lebih senang megang HP atau megang Quran? Apa ya? Yang ngaji udah mulai jarang. Kan bukankah semuanya akan dipertanyakan nanti di hadapan Allah bahwa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, bahwa setiap dari kita adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban dari kepemimpinan kita. Mata yang Allah titipkan ditanya. Dulu waktu hidup tuh mata lebih sering baca Quran atau ngintip kartu? Tanya. Emang kalau kita lagi megang kartu kan ngintip gitu. Nah, ini mah bukan ngomongin orang sini, bukan. Orang kampung saya Nagrak, orang Nagrak, cuma pindahan dari sini nggak tahu rumahnya sebelah mana itu. Makin pilih kartu, cekik bang, cekik. Bebe nutup joker gopet nih, cebur. Kalau tuyul banting 2,5. Ditanya ke mata, apa yang dilihat semasa hidupnya? Ditanya ke tangan, apakah banyak memegang Quran atau lebih banyak megang joran? Asal disentak mundur, sentak mundur. Makanya orang demen mancing gak bakalan maju Pak. Orang demen mancing gak bakalan maju. Asal disentak pasti kalau maju Cebur. Ditanya, kaki kita lebih banyak melangkah ke masjid, ke musala, ke majlis-majlis ilmu, mengais ilmu Allah yang bertebar di buminya, atau lebih banyak tuh kaki capek naik ke bukit masang kulecer? Insya Allah orang sini mah nggak ada yang teman sama kulecer. Hah? Hati-hati gara-gara kulecer, gara-gara angin kenceng orang di Cianjur itu nyampe hamil gara-gara kemasukan angin. Nanti. Nah ini ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Bukankah semua ini kemudian Allah bertanyakan? Bagaimana mata kita, bagaimana tangan kita, telinga kita, mulut kita, kaki kita. Bahkan kalau dulu kita berbicara dengan mulut, Yasin sudah mendahuluinya. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Sekarang tangan kita yang bicara. Upload. Besok dibuih. Upload lagi. Jempol yang ngomong. Sedang bergeser sudah nilai.
Kalau dulu mungkin maghrib senandung sudah disenandungkan, salawat sudah mengiringi, anak-anak kecil sudah berkerumun di masjid, musola, surau, langgar. Sekarang sudah mulai hilang kebiasaan-kebiasaan itu, sedikit demi sedikit pudar. Oleh apa? Munculnya berbagai macam dinamika dalam kehidupan. Ma'asyiral hadirin wa ya zumratal mu'minin rahimakumullah. Malam Selasa yang lalu Ustaz Sumardi ngisi di pesantren Bojri. Ada satu hadis yang beliau nukil dari kitab Nashihul Ibad, ada juga di dalam kitab Tulatul Nasihin, ada juga dalam kitab Al-Majlis dan beberapa kitab yang lain. Kalau nggak salah, tolong dibenerin kalau saya salah. Ini dari tadi lagi mikir, saya pengen ngomongin apa. Beliau ini hadir di ceramah saya beberapa kali. Kalau saya ngomong yang sama-sama lagi, kan dikatain sama Ustaz Sumardi. Makanya di situ tadi saya lagi mikir kira-kira hadis apa yang pengen saya bawa. Saya ingat beliau menyampaikan materi tersebut di pesantren Bojri. Ada satu hadis yang dinukil oleh beliau, katanya dari kitab Tulatul Nasihin, meskipun selain di kitab Durrah ada juga di beberapa kitab yang lain. Memang hadis tersebut tidak ditemukan di dalam kitab Kutubus Sittah, ya, baik kitab Sunan maupun kitab Sahih, ya, hadis-hadis Sahih. Tapi kita perlu ambil ini sebagai apa? Sebagai pegangan kita dalam melangkah. Kenapa? Karena yang namanya melangkah, nyuluh dulu baru melangkah, apa melangkah dulu baru nyuluh? Nyuluh tahu nyuluh? Pikir. Ngasih cahaya dulu baru melangkah, apa melangkah dulu baru nyenter? Nyenter. Kayaknya di sini saya ngeri jatuh, Bang. Udah gimana nggak apa-apa ya? Nah, umpama kita melangkah nih, nyenter dulu baru melangkah, apa melangkah dulu baru disenter? Center dulu baru melangkah, itu yang benar. Makanya disitulah yang disebut ilmu itu pasti hubungannya dengan cahaya. Al ilmu nurun wa nurullahi la yuhda lil ars. Jadi cahaya itu adalah ilmu, cahaya dulu baru melangkah. Jangan kita melangkah dulu baru nyentar. Kalau kita cahaya dulu, tai kebo nih, kita minggir dulu. Tapi kalau melangkah dulu, udah kita injek cepret, kayaknya lembek nih. Cahaya nggak punya. Apa yang dilakukan? Colek. Pegang. Ini yang mudah-mudah nih kalau lembek-lembek begini rada lengket. Rasanya gak enak. Godok. Belum puas dengan dipegang, cium. Kata gue juga apa, dari kebo. Terus apa? Namanya kelak, dia nggak mau tangannya kotor, betul? Nggak mau tangan kotor, dia cari apa kanan kiri ada tembok. Habis mempel ke tembok, badan gatal gitu kan. Itu tai bisa sampai ke badan. Mending kalau tempo, kalau misalnya begini pala orang muka gitu, orang habis. Itu gara-gara tidak ada ilmi, lantaran tidak adanya cahaya. Makanya bisa kita jadikan sebagai pegangan kita supaya menjadi cahaya di dalam langkah kita. Kata Nabi dalam hadisnya, sayati ala ummati zamanun, akan tiba atas umatku satu zaman, kata Rasul, yafiruna minal ulama'i wal fuqaha, di mana mereka melarikan diri pergi menjauhi para ulama, menjauhkan diri mereka dari para fuqaha. Faliyabtalahumullahu salasatu balia, maka ingat, tunggu waktunya akan datang pada mereka 3 ujian yang maha dahsyat dalam kehidupannya. Apa ujian tersebut? Yang pertama, kata Nabi, yarfa'ullahul barakat min kasbihim, Allah cabut keberkahan dari usahanya. Yang dicabut keberkahan, bukan harta. Memang betul harta makin banyak, mobil makin banyak, rumah makin bertingkat, kemewahan luar biasa, tapi keberkahan yang hilang. Apa berkah itu? Tasdidul khair, bertambahnya kebaikan. Perlu kita tanya sama diri kita, ya Rabb, betulkah ilmu yang kau berikan kepada kami membuat kami kian tunduk kepadamu? Karena kalau ilmu mendatangkan kesombongan, manisdada ilman
falam yazdad hudan falam yazdad minallah illa bu'dan. Orang yang bertambah ilmunya tapi nggak makin tunduk sama Allah, nggak makin taat pada Allah, maka nggak ada yang bertambah pada mereka kecuali tambah jauh dari Allah, makin nyungsep dalam murkanya Allah. Na'udzubillah. Harta bertambah, silakan harta bertambah, tapi benarkah harta itu mendatangkan kebaikan dalam hidup kita? Dulu ketika masih miskin kita berdoa tiap Jumat, Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud aghnina 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 aghnina. Itu aghnina dari mulai Jumat sampai asar, aghnina aja dipikirin. Ketika kemudian harta ada di hadapannya, benarkah harta itu membuat tangan kita menjadi baik di hadapan orang lain, menjadi tangan-tangan pemberi? Benarkah harta itu menghantarkan kita ke tanah suci? Benarkah harta itu mendatangkan manfaat di tempat-tempat ibadah dan di sisi umat? Atau harta itu hanya membuat kita bertepuk dada di hadapan manusia, di hadapan kita? Oh, kesehatan kita, benarkah kesehatan ini kita hantarkan ke tempat-tempat kebaikan? Atau kita lebih banyak melakukan kemaksiatan? Karena kalau berbuat maksiat, kalau dia nggak sehat juga nggak enak, Pak. Bener. Ada teman mapak, Bang, berangkat yuk mana? Joget, ada dangdut. Aku badan lagi gak enak, nggak berangkat gara-gara gering ya. Gara-gara sakit nggak berangkat. Kalau sehatnya hanya sekedar untuk itu, lalu bagaimana kita mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah? Banyak keberkahan lain yang kemudian hilang. Dulu di daerah saya di Ciledug, di Tangerang sana dokter jarang. Di sini udah banyak dokter sekarang kali ya. Dokter jarang nggak banyak dokter. Di sini juga mungkin dokter belum banyak. Dulu masih musim paraji, di sini masih banyak paraji ya. Masih pakai dukun beranak yang kalau misalkan kita jemput nggak boleh nengok ke belakang. Sama apa nggak? Sama ya. Kalau nengok samping boleh enggak? Orang hamil masih suruh mau bawa bangle, taruh peniti, taruhin gawang, taruhin akan aja pokoknya itu. Zaman saat itu. Tapi sebegitunya ternyata masih banyak kemudahan. Zaman ketika anak panas datang ke kiai, anak saya panas soalnya. Nah terus ngapa ke gua minta air ya, bacain Fatihah. Habis bacain Fatihah, ini diapain air? Udah lu suruh minum aja mana? Ada kiai ya tahu, gimana nggak tahu? Minum aja. Kalau dia masih panas juga, lu biak kepalanya. Komponen kepala lo kan kepalanya nggak ada udah di air juga. Kalau masih panas juga rendam di Cikolawing adem. Zaman saat itu ketika dokter masih belum banyak, mewah orang nyampe berangkat ke dokter. Sakit apa aja, kadang-kadang sakit anuan turun bro, bawa bijinya doang gede. Ya. Ya Allah, di rumah cuma datang ke tukang urut. Kadang-kadang nggak sampai dulu dipegang doang gini. Naik, biji nurut. Dan biji nurut. Naik. Yang kondor naik lagi. Dan giliran kemudian udah banyak ilmu pengetahuan. Orang berbagai macam titel di belakang namanya berot, berderet. Ada yang SPD, ada yang MTR motor. Iya. Ada yang Eskom, ada SIKOM, ada SE, ada MPD, ada SPBU, ada SPBU, apa gitu? SBSkom, SKOM, macam-macam. Giliran banyak dokter itu yang dulu namanya kondor turun bro ganti nama jadi hernia. Bener. Hernia, udah bukan lagi digituin, kudu masuk meja operasi gara-gara kondor operasi. Berubah keberkahan itu. Banyak hal yang lain. Dan dulu perkara orang tua susah lahiran dia datang ke kiai. Istri susah lahiran datang ke kiai, assalamualaikum kiai, tetap waalaikumsalam. Ngapa bini saya kiai, ngapa bini lu mau lahiran susah banget lahirannya. Kata kiai udah pusat perutnya, bacain alam nasrah.
wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak dan seterusnya sambil usap-usap. Dapat 3 jam dibalik lagi kiai belum mempan kiai. Belum mempan alam nasro dapat bermenir mulut saya baca alam nasro masih belum keluar juga ini bayi rada melawan betah di mulut. Terus gimana? Kata kiai kalau emang gak bisa juga nih bacaan pamungkas lu baca. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka. Ayo baca pelan-pelan, tarik nafas. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka. Alhamdulillah tetap ya. Alhamdulillah keluar duanya. Makanya itu dulu kita lihat orang tua kita anaknya banyak banget, betul? Ada yang anaknya 12, anak berapa? 12, anak berapa? 15, satu bini 15 anak tawuran gak usah manggil orang. 15 laki semua enak banget. Anak sekian banyak apa emang los aja. Ngapa giliran rumah sakit banyak, dokter banyak, suster ada, bidan banyak, susah dikit. Dan beset ya. Ngomong, kita tanya emang apa pada susah diurusnya? Ya orang pada disediakan sama Allah pintu pada keluar lewat jendela. Memang keluar masuk lewat jendela apa enggak? Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, hilang keberkahan. Dan kalau dulu kita lihat para santri ketemu gurunya, ya Allah, cium tangan pada guru. Tidak hanya cium tangan, minta doa, taruh tangan guru di atas kepalanya. Doain saya guru. Bawa air kalau perlu, ya guru. Mohon ridhonya dari setiap ilmu yang kau ajarkan pada saya. Dari sekarang ada anak muda sekarang mau guru ngajak selfie, cekrek. Apa nih selfie? Bukan lagi keberkahan yang kemudian diambil, yang ada hanya sekedar identitas sesaat yang muncul di hadapan kita. Upload dah. Wakil mengkiai anu. Sampai kadang-kadang anak juga misalnya nih anak sakit, ibu-ibu muda zaman sekarang bukannya didoain, bukan bawa ke puskesmas, dipoto bocah. Wah kurang enak semua kayaknya dari sini mulai merusak nih. Diupload ya Rob, tolong anak saya udah panas 3 hari, tolong diangkat penyakitnya. Lah doa di Facebook. Punya doa di masjid, musola di masjid taklim, datang ke guru-guru ilmu, ngangkat tangan bareng berdoa. Doa di Facebook. Ya Allah angkat penyakit anak hamba udah 3 hari sakit. Malaikat Jibril juga bingung ini gua meleknya gimana? Meleknya. Lagi kalau misalnya malaikat pada punya Facebook, mau boleh kita berteman sama malaikat Israel mah kalau bisa. Ada Israel alaihissalam friend. Kebetulan di proof lagi. Kalau dia pengen nyambut nyawa dia naruh foto dulu. Pas kita lihat loh, ini foto mirip banget yang hadir di Sromirot di kampung Pasir Angin. Dia apa bukan ya? Kita tanya. Iya, itu kayaknya orang kampungan gua. Iya benar. Masya kapan mau cabutnya? Ini juga yang dicabut ini. Jangan, emang apa? Lagi ini sih orang lagi peringatan Israel, emang nggak ada dispensasi sedikit. Israel naik Allah ya Allah. Di kampung Pasir Angin nanti harus saya cabut. Tapi dia lagi Israel, jangan. Alhamdulillah. Terus kapan ntar biasa Israel baru cabut? Ya kalau sekarang kan namanya nyusahin panitia Pak. Lihat dia nyiapin makanan, kopi di belakang. Ketambahan lagi ada mati di sini. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu yang harusnya kita cari. Tapi gara-gara kita meninggalkan ulama, meninggalkan fuqaha, maka terjadi ketidakteraturan dalam kehidupan kita. Maka konteks yang kedua muncul, wa yusallituhumullahu sultanan zaliman. Allah hadirkan pemimpin yang zalim, pemimpin yang tidak mampu mengajak rakyatnya untuk sujud bersama-sama kepada Allah, bahkan menjadikan segala tatanan menjadi rusak antara satu dengan lainnya.
Ini kalau kita jauh sama ulama. Maka muncul pemimpin-pemimpin yang zalim. Padahal aturan Allah tegas, jelas, mengikat bagi siapapun yang mengungkapkan kalimat la ilaha illallah. Ada konsekuensi dari syahadat. Ketika kita menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tidak hanya sekedar talbizul lisan. Kalau hanya sekedar talafuz bil lisan, kenapa Allah harus menyatakan dalam firman-Nya wa minan nasi may yaqulu amanna billah wal yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada orang-orang yang menyatakan dirinya beriman pada Allah dan beriman pada hari akhir, beriman pada al-wa'du wal wa'id, tapi ternyata wa ma hum bimu'minin, tidak Allah catat termasuk orang-orang yang beriman kepadanya. Karena itu hadirin rahimahullah, ada konsekuensi dari syahadat. Maka ketika wa yusallituhumullahu sultanan zalimah, tidak hanya dimaknai sebagai pemimpin yang lantas nembakin kita, pemimpin yang lantas menghancurkan kita, nginjek-nginjek kita, bukan, tapi pemimpin yang tidak mau paham dan tahu aturan agama. Contoh sederhana, masjid musolah ini kita bangun seperti ini, ada aturannya. Masjid tidak pernah mempertanyakan dari mana kita datang, betul? Masjid ini bukan khusus untuk orang-orang Sunda saja, betul? Nah, ini saya orang Betawi di masuk. Artinya masjid nggak pernah kemudian mempertanyakan dari arah mana kita datang, dari manapun kita berasal, utara, selatan, timur, tenggara, silakan masuk ke dalam masjid. Tapi masjid punya aturan. Mau masuk masjid, copotin dulu sepatunya dong. Oh saya presiden mas, kalau begitu copotin sepatu anda Den. Oh saya wali kota pak, oh kalau begitu copotin sendal anda. Nah. Oh saya gubernur, copotin sepatunya Nur. Oh saya kades, copotin sendal anda Des. Oh saya RT, ya apalagi RT. Sehingga tatanan itu hilang lantaran aturan yang tidak kemudian ditaati. Ketika masuk ke dalam, sendal sudah dicopot, sepatu semahal apapun dilepas. Masuk dia ke dalam masjid, makanya semuanya menghadap ke arah yang sama, betul? Masjid tidak mempertanyakan dari mana arah kita datang, tapi masjid ingin melihat ke arah mana kita berkiblat. Meskipun jagoan kampung kita kalau dia berkiblatnya sono paling digetok teman-temannya di belakang. Mana kiblat itu salah goblok. Ketika kemudian azan sudah dikumandangkan, iqamah dikumandangkan, maka masing-masing memahami diri mana yang layak jadi imam. Jangan asal main dorong-dorongan, semuanya dorong-dorongan, kita lagi main dorong-dorongan, bocah yang goblok tiba-tiba nongol di depan. Harus dipersiapkan. Ayo Pak silakan, jangan bapak aja men. Yang kagak tahu apa-apa, kucuk-kucuk udah di depan, istaqimu ada dulu. Nah ini kagak ada yang dulu, gak ada yang apa nongol. Lantaran apa? Kita tidak mempersiapkan diri untuk membangun masjid dan musala ini. Karena masjid dan musala bukan hanya sekedar bangunan, tapi bagaimana membangun sistem yang ada di dalamnya, menjaganya sampai hari akhir yang kemudian kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tampil imam di depan sesuai dengan kesepakatan. Ketika kemudian dia bertakbir Allahu Akbar, kira-kira makmum makanya disuruh nggak buat takbir? Disuruh apa enggak? Nanti kalau di sini imam Allahu Akbar, takbir udah begitu nggak kira-kira? Ketika imam takbir, lantas makmum ikut takbir. Imam ruku, makmum ruku. Imam sujud, makmum sujud. Begitu seterusnya dengan keselarasan. Ketika imam kemudian melakukan kesalahan, makmum di belakang negor nggak? Negor nggak kira-kira? Gimana negornya? Subhanallah. Itu pun kalau dalam kitab Fathul Qarib nggak boleh untuk niat negor. Niatnya harus bertasbih, bukan ditanzir, bukan ditakzir, bukan untuk mengingatkan, tapi bertasbih. Subhanallah.
Jangan imam salah langsung kita ketok dari belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Begitu ya kira-kira dari imam. Subhanallah. Tadi ingat-ingatin lagi apa nih salah gue nih. Biar kemarin nyampe nengok gue salah apaan. Nah imam gue berarti tuh. Ma'asyiral hadirin wa yazmuratul mu'minin rahimakumullah. Ada rangkaian aturan yang luar biasa dibangun. Masya Allah. Dari mulai salatnya, berdirinya, takbirnya, terus sampai salamnya. Imam mengakhiri salat dengan salam. Fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullah. Nengok ke kanan dia. Yang wajibnya fardunya sekali, dan kirinya sunnah. Lah kita makmum juga jangan sok pintar. Kata guru saya, absus salam sunnah, jawab salam wajib. Fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullah. Makmumnya waalaikumsalam Ustaz. Aduh banyak kan itu baru bicara simbol-simbol kecil di masjid ya. Baru bicara simbol-simbol kecil di masjid. Padahal bicara ilmu nggak ada habisnya. Ada berapa banyak fun yang harus kita pahami secara keseluruhan. Kalau kita sadar bahwa kita nggak mungkin mampu memahami semuanya, maka sandarkan diri kita, jadikan guru-guru kita, para muallim, para kiai, para habaib sebagai lentera dan senter untuk kita melangkah. Ini kan kita belum tentu kita Jamal Mufaros saja bentuknya belum melihat. Kita nggak paham bagaimana ilmu mantik, nggak paham bagaimana ini itu segala macam. Banyak syarat-syarat untuk menjadi mufti dan lain sebagainya, menjadi mujtahid. Ya udah kalau begitu kita nggak paham tahunnya gimana main dagang. Ya udah kalau begitu sandarkan diri kita pada seorang guru. Cari ilmunya. Kenapa? Karena lantaran ketiadaan ilmu kita bisa saling tuding, saling salah menyalahkan, saling mengkafirkan, saling membid'ahkan apa yang bid'ah. Padahal yang namanya sholat itu banyak perbedaan. Dari takbir aja udah lain. Ada yang kalau Imam Syafi'i memang kita disunahkan untuk menyetarakan daripada tangan kita kemudian jempol kita jadi ujung telinga. Tapi kita harus paham itu pun hukumnya sunnah. Kalian udah rapat banget, jangan paksain begini. Ada yang Allahu Akbar, ada yang coba Allah Akbar. Aduh Allah. Dan ini tangan sampai kepala orang. Yang ada sholat kagak, berkelahi jadi. Makanya mungkin pada nongkrong, pada girang-girang banget. Kalau di masjid, di musola kita pada berantem. Untung kita menjalan ke masjid. Mengapa? Masjid pada berkelahi dulu. Dan angkat lagi botolnya bang. Tuh. Ma'asyiral hadirin wa ya zumratal mu'minin rahimakumullah. Sederhanakan. Wala tajhar bi shalatika wala tukhaffif biha wabtaghi baina dzalika sabila. Jangan terlalu kencang, jangan terlalu pelan. Jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Sederhanakan salatmu, cari jalan tengah di antara keduanya. Oh kita mah hafiz Quran, tapi ingat bang, makmum kita petani. Jangan rokaat pertama Al-Baqarah, rokaat kedua Ali Imran. Kan saya hafiz, abang hafiz, makmum gimana? Idza amma ahadukum falyukhaffif. Kalau seandainya kau jadi imam, sederhanakan sholatmu. Ada anak muda sholat gasik banget. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang tarawih 23 rakaat, 20 rakaat tarawih plus 3 rakaat sholat witir 7 menit. Benar. Masjid pondok pesantren Manfaul Hikam di Blitar. Tapi kita tentu berhusnuzon. Beliau paham namanya pesantren, ada muallimnya, ada kiai, ada jengannya, dan jamiinnya juga jemaahnya santri. Paham mana muqarana bainal mazahib, perbedaan mazhab, bahwa ada yang memasukkan tumakninah menjadi
rukun ataupun fardu, ada yang meninggalkan tumakninah, kemudian dia ambil yang wajib-wajibnya saja. Sudah bertahun-tahun, tapi untuk diterap di kampung kita belum tentu bisa. Udah 7 menit, coba 7 menit 23 rakaat total. Berarti 1 rakaat berapa detik? Dibagi 2 aja 7 menit, itu baru berapa? Umpama 30 detik itu adalah dalam 1 rakaat, itu baru 14 rakaat. Berarti kan 23 rakaat enggak sampai 20 detik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apalagi kalau di kampung ada yang tua. Kalau kita gasik, Allahu Akbar, yang laki-laki nanti dari sujud mau naik asal berat dari kampung, pegang paha. Allah. Baru berdiri, orang bersujud lagi. Tadi aku ngepur, sholat begini mah. Lambat banget juga jalan, lihat di belakang ada anak-anak muda yang punya hajat, ada yang lagi nahan kentut, lagi nahan gerang, macam-macam. Ada yang lagi janjian segala macam, lama banget tentang hafal Quran, timbang dijadiin imam baru dia naik tarawih rakaat pertama. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Yang di belakang udah main dendang-dendangan kaki. Imam siapa sih? Besok-besok akhirnya pengen ke musola, mau ke masjid, orang terawih bukannya bawa badan, dia bawa nitip sejadah dulu. Kamu mau ke masjid, nih tekin sejadah gue ya. Taruh yang bawahnya atasnya ada di pas angin dekat sama sendera. Tergiliran besok pas sholat isya dia ngomong dulu, siapa yang imam? Wah komandu kagak ada, gua kapok sholat kalau dia imamin. Kalau jam 10 belum bubar. Makanya cari wabtaghi baina dzalika sabila, cari jalan tengah di antara keduanya. Apa dasarnya? Ilmu. Ikuti aturan. Kita paham banyak perbedaan. Ketika takbiratul ihram tadi beda, naruh sedekah aja lain-lain, ada Allahu Akbar di antara dada dan pusat. Ini mazhab Imam Syafi'i. Ada Allahu Akbar lurus begini nih, jangan lagi disetrap. Ini mazhab Imam Maliki. Ada Allahu Akbar, narik pusat ini jangan lagi pulang. Ini mazhab Imam Hanafi. Ada yang Allahu Akbar, narik di samping. Ada yang gitu ya. Ini mazhab Imam Betawi, sampai bolong. Mau samping sih tau mazhab siapa Betawi itu ya. Lah hadirin beda-beda. Ada yang Allahu Akbar langsung gitu. Ada yang diputar dulu. Allah. Lupa aja. Ustaz Sumardi. Putar dulu aja bener-bener. Eskelit. Ya tadi itu mungkin tafakulan lihat gurunya kali ya. Kenapa gak usah lemes, kita biarin aja. Udah dia punya dasar, kita punya dasar, masing-masing punya dasarnya sendiri. Dan ini hadirin rahimahullah. Dari setiap bacaannya dan lain sebagainya banyak perbedaan-perbedaan. Qiraah juga banyak perbedaan-perbedaannya. Ketika kemudian tahiyat juga lain-lain. Ada Imam Syafi'i ketika kita nyebut at-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah, assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin, asyhadu an la ilaha illallah, baru nunjuk illallah, baru nunjuk Imam Syafi'i. Ada Imam Maliki yang dari awal udah nunjuk at-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah, setiap ketemu nama Allah naik jadinya. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah, assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin, turun lagi. Ada juga dari awal berubah. Wah.
dia goyang menurut Imam Syafi'i itu kan makruh. Tidak sampai membatalkan sholat. Kadang-kadang kita yang batal sholatnya. Melihat kalau goyang ini, bukan kan goyang kan nunjuknya kan nyolek kali. Kalau lihat ya sapi goyang. Yang batal siapa? Ada yang sholat, ya pada umumnya kita berdiri itu hanya sekedar satu kepelan, tumit kita sudah cukup. Betul. Bahkan Imam Syafi'i nyuruh bicara tentang merapatkan barisan itu pundak ketemu pundak. Sebenarnya nggak usah disuruh kalau kita sholatnya di Haramain, masya Allah. Apalagi kita sholat di Raudhah, kadang-kadang kita sujud di selangkangan orang. Pas nempengan dia duduk, pala kita duduk. Lah iya benar, kalau sholat di Raudhah mau sama kayak disuruh. Atau umpama kita sholat di ini apa namanya di Hijr Ismail, ya Rabbana, emang orang hitam semua, kita mau putih banget di situ Pak. Hitam semua, melangkain pala kita kadang diinjak juga, emang rampet. Tapi kalau di musola kita ini subuh berapa baris ini? Berapa baris ini? Alhamdulillah. Gak ada apa-apanya ternyata dibandingin kampungan saya di Jakarta. Jam 4 pun gak bisa masuk. Masya Allah. Di sana alhamdulillah jam 4 udah gak bisa masuk. Alhamdulillah. Iya masih digembok. Iya nyampe merbotnya juga kesiangan namanya. Lah kita kalau misalkan cuma timbang 2 baris di sini, terus maksa-maksain banget sampai kehilangan kehusuan, biar rapat. Bukan pundak yang dirapetin, malah kaki yang dicari. Ada orang saat menjadi sholat semua nggak ada kali ya? Nggak ada ya? Oh gitu. Nyampe kelingking orang kalau belum kececek belum dibenting lama. Orang mau sholat pasang kuda-kuda sebenarnya. Gitu. Nah, iya kalau kelingking lagi bukan lagi cantengan, nah kalau lagi cantengan, mojrok di situ. Masya Allah kita tanya bang, apa sih sholat sampai bekang begini? Nih kan, biar setan nggak lewat sini. Bener bang, setan nggak mungkin lewat sini. Nyeplos lewat selangkangan. Usah yang aneh-aneh udah. Kita cari apa yang udah diajarin sama guru-guru kita dulu, orang tua kita dulu udah ngajarin. Dan insya Allah usul karena guru ketemu dengan gurunya bersanad sampai dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah. Yusallituhumullahu sultanan zaliman. Kezaliman itu muncul dari ketika tidak mampu untuk menerapkan segala sesuatu sesuai pada tempatnya. Wadahu sayyid fi mahallihi, meletakkan sesuatu pada porsinya. Kalau ini keduanya sudah terjadi, maka muncul yang terakhir, wa yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Keluar kemudian mereka dari dunia ini tanpa iman, na'udzubillah. Keluar tanpa iman. Emang itu modal kita satu-satunya. Iman yang masih tertanam dalam dada, meskipun hanya sebiji zarrah, hanya sekedar sebutir jagung, tapi ini yang kemudian bisa menjadi tiket kita masuk ke dalam rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Tapi Allah ingatin kita, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatkum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, ada orang yang beriman sesungguhnya, ada yang beriman tidak sesungguhnya. Nah, ya. Karena kalau kita lihat dalam kitab Sulamat Taufik, Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani menjelaskan iman itu setidaknya ada 3 hal yang terbaca. Dari mulai talfizul lisan, tasdiqul qalbi, mengucapkan dengan kata-kata dalam bentuk pengakuan, kemudian menyatakan kebenaran Allah dalam hatinya, baik al-wa'du wal wa'id. Yang ketiga al-af'al bil arkan, menunjukkan kebaikan dengan dasar keimanan. Artinya ada orang yang tidak sesungguhnya beriman. Contoh hanya talfizul lisan, mulut cakep banget ngomong saya beriman, tapi tidak ditunjukkan dengan perbuatannya. Tapi tidak kemudian hatinya mengatakan kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika bicara
iman yang sesungguhnya dengan orang beriman yang tidak sesungguhnya bukan untuk menilai orang lain, tapi untuk bermuhasabah dalam diri sendiri. Benarkah keimanan kita? Lalu apa indikatornya? Mereka adalah yang pertama, idza dzukirallah, apabila disebutkan nama Allah, dia menyebutkan nama Allah, dia diingetin akan Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Kita bergetar kalau disebut nama Allah atau lagi jalan sendirian di Tegal Awi Lega jalan sendirian tiba-tiba kisah. Ini kan sebenarnya dua hal yang berbeda. Harusnya ketika disebut Allah, wajilat qulubuhum, bergetar, merinding kita. Kenapa? Khosyatan, khusyuk, wa khudu'an, khudu, tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita lebih takut sama meding sih daripada ya, asal malam Jumat kopi pahit, rokok isu. Ini kalau di sini mungkin dari budaya gitu ya, nggak ada ya. Kalau di Betawi bener Pak, dulu zaman Nyai kita tuh masih ada. Gitu. Rokok ditaruh kadang gudang galon merah, kemudian juga apa namanya kopi pahit. Tanya, emang buat apa Nyai Intan berdua datang? Ini masih ngerokok. Di ujung-ujungnya kita yang ngerokok. Pas pagi itu kan bener berdua lu. Kita diam aja, ini bener. Kopi kita seruput, rokok kita pakai. Jadi asal malu kita datang. Betul sebetulnya ada 5 waktu ketika mereka datang. Dalam kitab yang anak juga disebutkan. Setiap Lailatul Jumu'ah, kemudian malam Ida ini 2 malam berarti, kemudian Lailatul Qadar dan juga malam nisfu min Sya'ban. 5 malam datang mereka atas izin Allah, nggak mungkin tanpa izin Allah. Kemudian mereka manggil-manggil, ya man askanu buyutana, oi, yang pada tinggal di rumah saya, yang pada nempatin rumah-rumah saya, yang pada berbagi harta saya, lu pada kagak beli tanah, lu jual-jualin. Karena kita begitu, orang tua jago beli tanah, anak jagoan jualinnya. Kenapa jualin pada orang tua lu? Berarti jagoan beli kilokan kan dijual, saya kagak bisa. Udah habis dijual-jualin. Kayaknya hadirin rahimahullah. Maka ditanya, apakah kalian masih ingat pada saya? Yang menikah sama aswabana, yang bagi-bagiin harta saya, amwanana wa aswabana, pakaian-pakaian kita. Apa masih ingat? Adakah doa yang kemudian dipanjatkan untuk kami? Tapi bukan berarti setiap yang berutakan di atas itu adalah mendidatkan. Kulah berdatang, hadir. Ini siapa tahu curut, tokek mungkin, atau kucing lagi ngejar burung. Kan banyak kan begitu ya. Iya. Tapi ketika disebut nama Allah, idza dzukirallah wajilat qulubuhum, apakah benar kemudian bergetar hati kita ketika disebutkan nama Allah? Lagi maksiat Allah, kemudian eling, ingat, kemudian fafirru ilallah, kembali kepada Allah. Atau kita lanjut dawam di dalam kemaksiatan. Na'udzubillah. Yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Yang kedua adalah apabila didendamkan ayat-ayat sucinya Allah, dia baca kalam Allah, dia pahami isinya, dia amalkan dalam bentuk ibadah yaumiyah, maka tidak ada hal lain kecuali zadatuhum imana, bertambah keimanan dalam dirinya. Terus iman itu semakin mengisi sesak dalam dadanya, membuncah dalam dirinya. Itulah idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Lalu benarkah ayat suci yang kita baca itu sudah menambah keimanan kita? Atau jangan-jangan ayat suci itu hanya sekedar kita lihat ketika bulan puasa? Bulan puasa yang libur di Quran bukan masa tahun lalu ya. Setahun sekali bulan-bulannya, itu juga alhamdulillah. Alhamdulillah itu juga. Baru dia mulai baca lagi, dari mulai al-haqqum mutakasur, kemudian baca wal asr, baca terus sampai ya An-Nas. Ini emang lagi ngapalin buat tarawih itu mah. Ya Allah ya Karim.
Coba lihat firman Allah, di dalam firman-Nya menyatakan bahwa ketika Al-Quran diturunkan itu coba di atas gunung, nggak sanggup gunung untuk menahannya. Betapa besar karomah daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di firman-Nya yang lain dikatakan bahwa Al-Quran itu wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Ya Allah, rahmat Allah turun karena bacaan Quran. Maka ketika kemudian ayatnya diinjak wajar ketika kaum muslimin merasa terpanggil untuk melihat bagaimana sebetulnya orang-orang yang sungguh beraninya menggunakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu dalam keyakinan kita itu tidak bisa disembarangin. Syekh Nawawi sendiri bilang sampai apa? Bahwa barang siapa orang yang menghilangkan, mengubah baik itu ayatan bahkan harfan, bahkan hanya sekedar satu huruf saja, faqad irtadda, dia sudah murtad. Namun nggak ada niat-niatin buat kurang-kurangin ayat huruf fathahnya, yang tasdid ditambahin tasdidnya dan lain sebagainya. Ya luar biasa ulama kita terdahulu, makanya Fatihah dulu kita baca ya, benar. Sakit panas Fatihah Al-Fatihah, ya kan gitu ya. Ada orang baru lahiran Al-Fatihah, mau doa apa juga Al-Fatihah. Mau orang yang meninggal dunia ya ini bagian daripada kearifan orang tua kita dulu. Untuk apa? Untuk bisa mendatangkan keyakinan dalam hati kita tentang karomah daripada Al-Quran. Untung bukan Al-Baqarah, Pak. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad bin Abdullah Al-Baqarah bubar majian. Nah itu bagian daripada kearifan orang tua terdahulu, luar biasa. Al-Fatihah 5 kali adalah bahwa Fatihah itu tergantung niat orang yang membacanya. Insya Allah. Dulu betapa banyak kita dikit-dikit ngadu sama Yasin, betul. Ngadu Yasin, makanya Yasin bukan surat untuk orang meninggal, bukan. Makanya kalau kita lagi tidur, rayap-rayap istri duduk di samping kita, kemudian sayup-sayup kita dengar A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim, tanzilal azizir rahim. Jangan kita marah. Jangan marah apa kira-kira kalau kita lagi hidup begitu di Yasin ya? Luar biasa juga. Doa ibu mati ngapa? Enggak, Yasin bukan tentang surat untuk orang meninggal, bukan. Orang baru lahiran kalau kita adain tasyakuran baca Yasin. Mau acara nikahan, munggahan kita baca Yasin. Mau ngirim duit umpama bagaimana tasyakuran rumah segala macam baca Yasin. Bukan hubungannya dengan orang meninggal. Orang nyampe persoalan dulu dikembalikan pada Al-Quran. Yasin selalu dihadirkan dalam setiap persoalannya. Istri ngelihat laki lagi genit banget, asal ngelihat waduh rada licin dikit matanya kayak pelipat, dia datang ke Yasin, taruh air di depannya. Ya dengan wasilah Yasin yang anda baca, semoga ini air menjadi karomah yang ntar saya pengen kasih ke suami saya, hilangin kegenditannya. Jangan biarkan dia terhempas bersama kita lain. Baca Bismillahirrahmanirrahim, Yasin sampai beres dia doa. Suaminya pulang kerja, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, abang hilang keringatnya, sudah duduk di sampingnya. Abang ingin pegel-pegel bang, saya pijitin ya. Abang mau minum apa bang? Mau kopi bang? Kalau mau kopi saya kopi. Apa abang mau teh? Kalau mau teh saya teh. Atau susu mungkin bang? Kalau mau susu saya susuin. Kalau berat-beratnya udah berasi. Dikasih air kemudian ke suaminya. Ini bang minum air cinta bikinin saya, diminum sama lakinya. Belum dia terasa di tenggorokan kayaknya ini air ada lain. Kemudian dia bawa lagi tuh air ke kamarnya. Ya ini istri saya kelihatannya memberikan sesuatu yang atas
dengan wasilah Yasin yang saya baca dari ayat ini, maka tolak segala permohonan yang buruk daripadanya. Kalau emang kau biarkan kepada saya untuk menjalani kehidupan poligami, poliani, ataupun polipantai, atau poli apa aja, poliponik dan teman-temannya, maka tolong berikan hati yang teduh pada istri saya, damai dia dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Yasin dikasih begitu Neng. Nih air abang khususkan buat Neng. Diminum oleh dirinya, glep rasa lainnya. Dia masuk kamar lagi. Masya Allah, sehari semalam Yasin bisa 10 kali bolak-balik. Ngadu. Ngadunya ke Allah lewat wasilah Yasin. Nah sekarang mah kagak ngadu di Facebook. Ayo, ada yang gitu. Iya. Ada masalah ngadu di Facebook. Dasar laki-laki lu gitu ya. Akhirnya teman-teman yang laki-laki pada datang semua komen. Emang ada apa nih? Kalau ada yang bisa dibantu, maka insya Allah akan datang ke rumah. Di situ ada jurang perzinahan. Maka kembali kepada Allah. Itu makna yang ketiga daripada orang yang beriman. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Tawakal pada Tuhannya. Dia sadar betul bahwa ada batasan kemampuan dirinya. Kecerdasan yang Allah berikan ada batasannya. Kekuatan yang Allah titipkan ada batasannya. Harta yang dia miliki ada batasannya. Kesehatan yang dia punya ada batasannya. Enggak usah jagoan makanya kita tantangin, ntar udah waktunya juga mati. Betul? Betul enggak kira-kira? Enggak usah yang tua, yang muda semua sama. Ya. Ini semuanya punya waktu yang sama. Kadang-kadang bahkan kalau kata guru saya, kenapa sih kadang-kadang yang tua masih ada, yang muda pada tepar duluan? Lah ibarat kata kayak pohon kelapa, Pak. Kenapa baru nunggu itu kembangnya udah ada yang rontok? Betul? Ada yang masih biji udah rontok. Ada yang lagi sedang cakepnya hijau bagus jatuh, tapi ada yang udah coklat banget kisut masih nangkring di muka. Asal disengket lawan. Masya Allah, itu sudah rahasia Allah. Maka ala rabbihim yatawakkalun. Dalam kitab Sarul Hikam, Ibnu Athaillah mengingatkan kepada kita, arif nafsaka ada tadbir. Ada kalanya kita harus istirahat daripada ngurusin hal-hal yang memang bukan urusan kita. Ada batasan kita, ikhtiar sudah. Selebihnya tafwid namanya dalam konsep tasawuf. Kita tafwid, berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, ini ikhtiar saya, ini perjuangan saya, ini usaha saya. Selebihnya hamba berpasrah diri kepada-Mu ya Rabbana. Anak udah saya urusin, dibondokin udah, digedein udah, dari geblok dipendirin udah, tapi ternyata masih begitu juga ya Allah. Berikan petunjuk pada saya sebagai ayahnya untuk bisa mengarahkan dia menjadi hamba yang taat kepada-Mu. Tapi bukan kemudian kita berputus asa, wala tayasu min rauhillah. Nah hadirin rahimakumullah, maka makna Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad yang ingin kami sampaikan pada malam hari ini adalah, yuk kembali pada semangat perjuangan baginda Rasulullah. Perjuangan baginda Rasulullah terwariskan lewat semangat perjuangan para ulama, para kiai, para guru-guru kita. Maka jangan pernah tinggalkan mereka, karena meninggalkan mereka akan menjadi sebab datangnya keburukan pada kita. 3 ujian tadi. Yang pertama, akan terangkat keberkahan dari hidup kita. Yang kedua, Allah akan hadirkan pemimpin zalim di tengah-tengah kita. Dan yang ketiga, Allah keluarkan kita dari dunia tanpa iman. Na'udzubillah. Semoga Allah selamatkan kita baik dunia maupun akhirat, dan Allah kumpulkan kita bersama orang-orang yang kita cintai dan mencintai kita. Amin ya rabbal alamin. Ini saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Terakhir, saya ingin ngajak kita semua untuk baca doa daful bal. Angkat tangannya. Angkat tangannya, ya. Yang tinggi kita baca doa daful bal. Ya. Kemudian goyang-goyangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul.